Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Nispandiani, Program Studi Manajemen dengan NIM 211931011. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah saya yang berjudul Sampah Selalu Menjadi Masalah. Nah, yang pertama untuk pengertian sampah. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga. Sampah juga bisa dibilang suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang memiliki nilai ekonomis. Sampah harus dikelola menjadi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, kegiatan komersial, fasilitas sosial, fasilitas umum, industri, dan hasil pembersihan saluran terbuka. Adapun dua dampak sampah yaitu bagi manusia dan bagi lingkungan. Untuk dampak bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk dampak bagi kesehatan, potensi yang biasa ditimbulkan seperti penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah. Dengan pengelolaan yang tidak tepat dapat bercampur dengan minuman. Bisa juga penyakit demam berdarah dan dapat juga meningkat dengan cepat di daerah pengelolaan sampahnya. Nah, adapun untuk dampak terhadap lingkungan, yaitu berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Mengapa? Karena hal ini disebabkan dari berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana. Adapun untuk usaha pengendalian sampah, untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh, perlu dilakukan aktivitas pengelolaan yang benar, di mana teknologi landfill yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah lingkungan akibat sampah, malah justru memberikan permasalahan lingkungan yang baru, di mana terjadi kerusakan tanah, air tanah, dan air permukiman. Nah, gambaran yang paling mendasar dari penerapan teknologi lahan uruk sanitar atau sanitary landfill adalah kebutuhan lahan dalam jumlah yang cukup luas untuk tiap satuan volume sampah yang akan diolah. Nah, teknologi ini memang direncanakan untuk satu kota yang memiliki lahan dalam jumlah yang luas dan murah. Tetapi pada kenyataannya, lahan di berbagai kota besar di Indonesia dapat dikatakan sangat terbatas dan dengan harga yang tinggi pula. Dalam hal ini, penerapan lahan uruk sanitar sangatlah tidak sesuai. Nah, berdasarkan pertimbangan yang di atas tadi, dapat diperkirakan bahwa teknologi yang paling tepat untuk pemecahan masalah itu teknologi pemusnahan sampah yang hemat dan penggunaan lahan. Konsep utama dalam pemusnahan sampah selaku buangan padat adalah reduksi volume secara maksimum. Adapun salah satu teknologi yang dapat menjawab tantangan tersebut yakni teknologi pembakaran. Nah, baik, lanjut untuk prinsip-prinsip bersih. Ada 4 prinsip bersih atau dikenal dengan 4R. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin melakukan meminimalisis barang atau material yang kita pergunakan. Kemudian yang kedua ada reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali atau didaur ulang. Kemudian yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang yang sudah kita pakai atau tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Berhubung tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Nah, yang keempat, replace atau mengganti. Di sini mengganti barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Nah, baik, untuk macam-macam sampah. Sampah itu dibagi menjadi 2, ada sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik sendiri, dia itu sampah yang terdiri dari bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lain. Sampah ini dikenal dengan mudah diuraikan. Kemudian untuk sampah anorganik itu berasal dari sumber daya alam tak terbarui atau biasa juga dikenal tidak bisa diperbarui, sampah yang tidak bisa diperbarui. Nah, untuk pengelolaan sampah,
Pengelolaan sampah sendiri dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Nah, di mana daur ulang sendiri merupakan salah satu strategi pengelolaan sampah, baik itu padat maupun yang sifatnya cair. Nah, adapun manfaat lain yang dapat dirasakan dari mendaur ulang sampah yakni menghemat sumber daya alam, menghemat energi, mengurangi uang belanja tentunya, menghemat lahan TPA serta lingkungan yang sudah jelas asri. Nah, sampah sendiri yang untuk didaur ulang itu bisa dipilah untuk dijadikan produk yang bernilai ekonomis. Peluang-peluang untuk mengolah sampah tersebut bisa dimulai dari tingkat rumah tangga. Dan juga sampah organik sendiri bisa diolah menjadi produk kompos yang bisa diserap petani serta bisa dimanfaatkan oleh pengusaha tanaman hias. Di samping itu, sampah daur ulang juga bisa dimanfaatkan untuk industri kreatif seperti membuat tas dan juga sampah plastik dan kerajinan lainnya. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.